بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa adabana bil Qur'anil Karim wa hazzaba akhlaqana bi sunnati sahibil khuluqil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Imam, Bapak Ketua Pengurus Masjid Ad-Din yang dirahmati Allah, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sholat subuh yang hadir pada subuh hari ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengucapkan alhamdulillah dan bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ditelepon oleh pengurus bahwa untuk kali ini pembahasan kita tentang masalah tarhib Ramadan, karena kita beberapa hari lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Tarhib itu artinya menunjukkan rasa semangat menyambut kedatangan Ramadan. Tidak saja semangat, juga mengingatkan kita tentang tata cara kita dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi sebelum itu kita pembekalan dulu, istilahnya pembekalan lah, ya, agar kita nanti pada saat bulan suci Ramadan kita sudah siap dengan segala konsekuensi dari ibadah itu sendiri. Sebagaimana kita melaksanakan ibadah haji, sebelumnya ada manasik, nah aturan mainnya pun harus kita ikuti supaya kita tidak terkena dam. Kalau dalam ibadah puasa kafarat, nah gitu. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita ambil dari dua kitab. Pertama Taqriratus Sadidah, yang kedua kitab Fikih Manhaji ala Madzahibil Imam Syafi'i.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Ya. As-siyamu ta'rifuhu wa tashri'uhu wa asraruhu. Ta'rif daripada puasa, as-siyamu lughatan al-imsaku anis syai'. Puasa itu artinya menahan. Ya. Kalaman au ta'aman, apa yang kita tahan, pembicaraan kita dan makan kita, itu yang kita tahan. Dilihat dari segi bahasa, ya kan? Sementara dilihat dari segi istilah, nah ini ada tambahan-tambahannya, ya. As-siyamu syar'an, puasa menurut syara', imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyati, bahwa yang namanya puasa itu adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Jadi kita tahan hal-hal yang membatalkan, nanti kita akan jelaskan apa-apa saja yang membatalkan puasa itu. Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa min tulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar, munculnya fajar, ila ghurubis syamsi ma'an niyyati, sampai kepada terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Ini dari segi syarak pengertian puasa. Nah, kalau kita melihat, ini kita ringkas-ringkas saja Pak, karena ini adalah waktunya sangat singkat, ya, karena kita waktu masuk sholat subuh itu lambat, ya. Biasanya 4:30, ini jam 5 kan. Nah, ini sekarang sudah hampir ya, jam 6 kurang 20 menit. Nah, kan. Jadi kita ringkas-ringkas, kita ambil, kalau rukun puasa itu pertama niat, kedua imsaku anil muftirat, menahan dari hal yang membatalkan. Ini rukun. Niat di malam hari, kemudian menahan di siang hari, menahan dari anil akli wasyurbi wal jima'i, menahan daripada makan dan minum dan berhubungan di siang hari kalau rukun, ya. Kemudian ada syarat wajib. Siapa-siapa saja yang wajib? 1, Islam. 2, taklif, yang sudah sampai umurnya atau akil baligh, ya. Kemudian yang ketiga, al-qadratu alaihi, dia mempunyai kemampuan untuk puasa. Nah, kalau orang sudah tua renta, tidak mampu lagi, ya tidak ada lagi syarat wajibnya, ya. Lalu dia bisa dengan mengganti yang lain. Kemudian mukim, ya, mukim itu berada di satu tempat, bukan musafir. Nah, kalau musafir nanti lain lagi, ya, mungkin diganti dengan qadha. Kemudian sehat, as-sihhatu. Nah, itu 5 macam syarat wajib. Berarti kalau sudah ada 5 macam ini, Islam, akal baligh, mempunyai kemampuan dan berada di satu tempat, kemudian sehat badan, maka orang itu adalah wajib. Non muslim tidak wajib.
Ya, namanya orang Islam harus masuk Islam dulu. Nah, gitu. Kemudian syarat sah. Ini kita ambil kesimpulan dari dua kitab ini. Syarat sah, pertama Islam, kedua berakal, ya. Ketiga an-naqa atau tahiru minal haid, suci daripada haid dan nifas. Kemudian yang keempat, lam yakum minal ayyam allati naha 'anis siyam. Ya. Dia lam yakum minal ayyam, dia tahu ya, bahwa puasa itu adalah puasa yang wajib. Kemudian tahu dia bahwa ada larangan puasa. Nah, artinya mempunyailah pengetahuan. Jadi kalau orang tidak punya pengetahuan, mana sah puasanya? Puasa apa? Itu syarat sah. Jadi dalam berbagai kitab itu, ya, satu kitab dengan kitab yang lain ada masing-masing ada perbedaannya. Kita ambil kesimpulannya saja. Jadi syarat sah Islam, akil baligh, kemudian suci daripada haid dan nifas dan mempunyai pengetahuan tentangnya. Kemudian yang sunnah-sunnah ini banyak, nanti kita akan coba jelaskan dulu pesan daripada pengurus masjid. Kita fokus pembahasan bagaimana hal-hal puasa kita itu tidak terganggu dengan hal-hal yang membatalkannya, baik itu membatalkan puasa itu sendiri. Waalaikumsalam, masuk. Baik yang membatalkan puasa itu sendiri maupun yang membatalkan pahala puasa. Kita lihat dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Nah, ya, wajib puasa sudah kita sebutkan tadi, sah puasa sudah kita sebutkan tadi. Kemudian kita fokus ke tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini perlu menjadi perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Sebab kita ingin agar puasa kita berkualitas. Tidak sekedar puasa, tapi berkualitas, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita tidak sekedar mendapat capek saja. Nah, disebutkan mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Hiya qismani, ada dua macam yang membatalkan puasa itu. Yang pertama, qasmun yubtilu sawabas shaumi la shauma nafsahu. Ya, bagian pertama, puasa itu jadi batal pahala puasanya. Jadi yang pertama ini yang membatalkan pahala puasa, la shauma nafsahu, dan tidak membatalkan puasanya. Membatalkan pahala, tidak membatalkan puasa. Nah, fala yajibu alaihil qada, dan dia tidak wajib qada. Itu. Ya. Puasanya sah tapi pahalanya tidak ada. Dan orang yang batal pahalanya ini tidak wajib qada. Wa tusamma muhbitat, namanya adalah muhbitat. Muhbit itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Osmun yubtilu shauma. Bagian kedua adalah yang membatalkan puasa. Kalau tadi membatalkan pahalanya, nah kalau ini membatalkan puasanya. Wa kadzalika shawab, dan oleh karena itu otomatis pahalanya
puasanya batal, otomatis pahalanya pun tidak ada batal. In kana bi ghairi uzrin. Nah, batalnya dia itu ya jika tanpa uzur. Jadi batalnya puasa tidak ada uzur. Fayajibu fihil qada, maka dia wajib qada. Kalau batal pahala tidak wajib, kalau batal puasa wajib qada. Wa tusamma mufattirat, dan disebut dengan mufattirat. Jadi yang membatalkan pahala disebut muhbitat, yang batal puasa disebut mufattirat. Nah, sekarang kita lihat bagian pertama, al-qasmul awal muhbitat. Bagian pertama, apa itu muhbitah? Wahya ma tubtilu sawab shaum, adalah apa-apa yang membatalkan pahala puasa. Sebagaimana hadis Nabi menyebutkan, kam min shaimin laisa lahum min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Inilah orangnya, disebutkan Nabi. Banyak orang yang puasa, lapar, berpuasa menahan dari makan dan minum, tapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia melakukan beberapa hal. Inilah dia, ada 6 macam hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Tuh. Pertama, hal-hal yang membatalkan pahala puasa adalah al-ghibah. Ghibah, gosip. Ini gosip nih ya. Kadang-kadang justru gosip ini kita sedang puasa, tapi enak saja kita ngomongin orang kan. Apa itu ghibah? Wahia zikruka akhakal muslima bima yakrahu walau kunta shadiqan. Nah, yang namanya ghibah itu adalah menyebut saudara muslimmu. Kita saudara seiman, seislam, dengan apa-apa yang dia tidak suka. Nah, apa yang kita sebutkan tuh pastilah orang yang kita sebut tadi itu tidak suka. Misalnya menyebutkan profesi pribadi, kita nyebutkan dengan orang lain. Kau tahu tak dia itu? Dia tuh kalau tidurnya mendengkur. Itu ngomong itu tuh pastilah orang yang tidur tadi itu tidak suka dia. Nah, ngomongkan orang itu namanya ghibah. Ini batal pahala puasa kita. Jelas kok? Ya. Kemudian yang kedua, an-namimah, wahya naqlul kalami biqasdi iqa'il fitnah. Jadi yang kedua adalah namimah, memindahkan cakap orang nih ke cakap yang satu nih. Akhirnya berdua orang ini jadi musuhan. Istilahnya apa itu? Adu kambing. Iya. Jadi si A dengan si B ini kita adu-adu. Ada? Bu, ibu, tetangga depan tuh Bu. Dia ngato ibu, gigi ibu tuh kuning. Kan? Ngadu lagi ke sebelah, Bu, tahu dah ibu? Dia bilang sama ibu tuh badannya gemuk nian. Akhirnya dua nih, kau bilang sama dia. Akhirnya dua orang nih beradu. Itu namanya namimah, batal pahala puasa gitu. Ya. Al-kadzib wa huwa ikhtibaru bi ghairil waqi'. Kadzib adalah mengkhabarkan berita bi ghairi waqi', tanpa fakta.
Nyampaikan berita tanpa fakta, itu namanya bohong. Ya kan? Di RT kita nih malam tadi Bu, saya nengok ada orang gantung diri. Asa kita di sinilah tinggal nyebut ada orang gantung diri, dak donian terdengar kabar, ya kan? Kan mungkin sekedar main-main be mungkin ya. Yang benar Bu, iya aku nengok di mana? Di TV. Nah di TV.